Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wassalamuhu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله لعلكم تفلحون. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memberikan wasiat untuk diri saya pribadi dan kepada para jamaah agar senantiasa menjaga ketakwaan kita dimanapun kita berada. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka wa taala dari ayatun syar'iyyah, dari tanda-tanda Allah taala menurunkan syariatnya, yakni dengan menurunkan Al-Qur'an. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan tanda kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai furqan yang ia turunkan kepada seorang hamba yang mulia, terutama pada umat ini, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah berlalu sebelum-sebelumnya dari Rasul-Rasul Allah ta'ala yang juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kitab-kitabnya, lalu disempurnakan dengan diturunkannya Al-Quran. Maka ini merupakan kenikmatan yang besar bagi orang-orang yang beriman ketika di tengah-tengah mereka ada Al-Quran. Dan ini merupakan mukjizat, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran sampai datangnya hari kiamat. Maka siapa saja yang berusaha untuk mendapatkan manfaat dari Al-Quran ini, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketahuilah para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Furqan. Qala Allah taala, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, kepada hambanya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil alamin nadhira, agar beliau yang telah mendapatkan Al-Quran, yang telah diturunkan kepadanya Al-Quran, beliau menjadi nadhir, pemberi peringatan bagi seluruh alam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam banyak hadis-hadisnya agar kita tidak meninggalkan Al-Quran, agar kita berpegang teguh dengan Al-Quran, tidak menyepelekan Al-Quran, tidak meremehkan Al-Quran, tapi justru berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena di sanalah akan kita dapatkan kebahagiaan dan berbagai macam manfaat akan kita raih ketika kita benar-benar at-tamassuk bil Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran. Al-Quran tidak akan tertimpa kebatilan dari arah manapun. Allah Ta'ala akan menjaganya sampai akhir zaman. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi tanzilum min hakimin hamid.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu tidak akan tertimpa kebatilan dari arah manapun, karena dia diturunkan dari zat yang maha bijaksana, dari zat yang maha menguasai hukum-hukum, dan dari zat yang maha terpuji. Maka para jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, perkara penting bagi kita semua agar kita benar-benar berpegang teguh dan mengambil manfaat dari kitabullah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kebenaran yang telah Dia turunkan melalui Al-Qur'an. Allah taala menantang makhluknya untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 88. Qala Allah taala, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad, katakan kepada manusia, bahkan kepada jin sekalipun, sekiranya mereka melakukan ijtima', la in ijtama'at, sekiranya mereka melakukan ijtima', sebuah perkumpulan seluruh manusia di muka bumi ini, yang katanya hari ini di muka bumi ini jumlah manusia mencapai 7,8 miliar. Sekiranya seluruh manusia, bahkan jin sekalipun, baik itu jin yang kehidupannya berada di atas udara, atau jin yang berada di atas muka bumi, atau jin yang ada di lautan, semuanya mereka berkumpul, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, yang di dalamnya ada 114 surat, 6 ribuan ayat. Allah tantang mereka untuk berkumpul, melakukan ijtima', mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, maka mereka tak akan mampu. La ya'tuna bimislih, mereka tak akan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an ini. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling bahu membahu, tolong menolong untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, mereka tak akan mampu. Atau jin dan manusia bersekongkol untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, mereka tak akan mampu. Allah Ta'ala ingin tunjukkan kepada manusia khususnya, agar tidak ada sedikit pun, seberat biji sawi pun, seberat zarrah pun keraguan terhadap Al-Qur'an. Bahkan mungkin terlalu berat untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an. Datangkan satu surat, semisal surat dalam Al-Qur'an yang kita sebutkan tadi, ada 114 surat. Datangkan satu surat saja. Mungkin yang semisal surat Al-Baqarah, atau yang ringan semisal surat Al-Ikhlas, semisal surat An-Nas, semisal surat Al-Falaq dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul fa'tu bi suratin min mislih wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Qur'an, yang menuduh Al-Qur'an hanyalah sebatas dongeng. Qul fa'tu bi surah, katakan kepada mereka, datangkan satu surat saja. Tidak semisal Al-Qur'an yang 114 surat. Satu surat saja datangkan. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, "Wada'u man istata'tum min dunillah." Silahkan kalian panggil siapa saja yang kalian mampu selain Allah. Tapi jangan kalian panggil Allah untuk membuatkan satu surat. Selain Allah kalian panggil untuk mendatangkan satu surat semisal surat Al-Qur'an. Maka kalian tidak akan mampu jika kalian orang-orang yang benar. Oleh karena itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala, di antara cara untuk berpegang teguh terhadap Al-Qur'an, para ulama menjelaskan ada 3 perkara pokok yang dengannya kita termasuk orang-orang yang menjaga Al-Qur'an dan berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dan banyak manfaat yang akan didapatkan seorang hamba ketika mereka benar-benar berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Poin yang pertama, mereka berusaha untuk membaca Al-Qur'an. Karena ini merupakan proses pertama yang sangat mendasar untuk mendapatkan manfaat-manfaat yang lebih besar di atasnya. Membaca Al-Qur'an, apakah itu membacanya secara langsung dengan mushaf, ataukah mereka membacanya tanpa melihat mushaf yang dikenal dengan menghafal? Maka ini merupakan proses sarana untuk berpegang teguh terhadap Al-Qur'an. Yang kedua, berusaha untuk memahaminya, baik memahami kalimat per kalimatnya dengan bahasanya, yaitu bahasa Arab,
atau berusaha memahami maknanya yang sering disebut dengan tafsirnya, memahami tafsirnya dengan tafsiran yang benar, bukan dengan tafsir yang batil, dengan ta'wil yang batil. Sehingga kita bisa memahami Al-Quran sesuai dengan bahasanya, mampu memahami Al-Quran sesuai yang ditafsirkan dengan tafsiran yang benar oleh para ulama dan para salafus saleh. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk mengamalkannya, mengamalkan kandungan dari bacaan Al-Quran, dari pemahaman kita terhadap Al-Quran, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu berkenaan dengan keyakinan, berkaitan dengan perbuatan, berkaitan dengan ucapan dan yang semisalnya dari amal-amal saleh yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka kita amalkan. Dan di antara bentuk mengamalkan Al-Quran adalah mengajarkan Al-Quran kepada manusia setelah dia tadi mempelajarinya, membacanya, menghafalkannya, memahami maknanya, memahami tafsirnya, lalu dia ajarkan. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara tersebut, inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari huruf-hurufnya, mempelajari cara bacanya, mempelajari maknanya, mempelajari tafsirnya, kemudian berusaha mempelajari bagaimana mengamalkannya seperti yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan para ulamanya, lalu berusaha untuk mengajarkan kembali kepada orang-orang. Inilah sebaik-baik manusia, kata beliau. Inilah sebaik-baik kalian, orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kembali, mempelajarinya, mengamalkannya dan mengajarkan kembali kepada manusia. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah Ta'ala memiliki ahli-ahli di muka bumi ini. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki ahli-ahli dari kalangan manusia di muka bumi ini. Orang-orang pun bertanya kepada beliau SAW, ya Rasulullah, man hum? Wahai Rasulullah, siapa itu mereka yang dijuluki sebagai ahlinya Allah, yang dijuluki walinya Allah, orang yang dekat dengan Allah, keluarganya? Secara bahasa makna ahlun adalah keluarga, untuk menunjukkan dekatnya orang-orang ini dengan Allah. Maka ketika beliau SAW ditanya, ya Rasulullah, manhum? Wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Ahli-ahlinya Allah. Maka beliau mengatakan, hum ahlul Quran, ahlullah khassatuhu. Yang dimaksud di sini ahli-ahlinya Allah adalah mereka orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka adalah keluarganya Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan manusia, yakni mereka orang yang mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang disebabkan mereka memperhatikan dan berpegang teguh dengan Al-Quran. Demikian juga Allah Ta'ala akan merendahkan orang-orang yang menyepelekan Al-Quran. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang dengan sebab mereka berpegang teguh dengan Al-Quran ini. Dan Allah Ta'ala akan rendahkan, jatuhkan, hinakan sebagian yang lain disebabkan mereka menyepelekan Al-Quran. Maka dari itu para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tinggal memilih, dan Al-Quran itu sudah ada di hadapan kita. Tidak hanya sebatas dipajang dan dipegang dan disebarkan, akan tapi yang terpenting kita berusaha menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sebagai orang-orang ahli Al-Quran, atau menjadi orang-orang yang diangkat derajat kita disebabkan kita memperhatikan Al-Quran. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka
berikanlah peringatan kepada manusia dengan Al-Quran. Karena sesungguhnya dengan memberikan peringatan kepada manusia terhadap Al-Quran ini, maka Al-Quran ini akan menambah rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengambil pelajaran dari Al-Quran, ini akan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan rasa takut itu akan menambah ketakwaan kita dan kehati-hatian kita di dalam menjalani kehidupan, agar kita tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di akhir surat Qaf, "Wa dzakir bil Qur'an man yakhafu wa'idi." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikanlah tazkir, berikanlah peringatan dengan Al-Quran ini kepada orang-orang yang takut dengan ancamanku. Maka siapa saja yang merasa takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya ketika Al-Quran ini disampaikan kepada mereka, ketika mereka diingatkan tentang Al-Quran, maka bertambah rasa takutnya. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Tapi orang-orang yang ketika diingatkan Al-Quran bertambah benci, bertambah jauh dari Al-Quran, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang rugi. Mereka adalah orang-orang yang berani terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.